Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Sabda-Mu menjadi penerang, menjadi suluh, menjadi penuntun, menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Karena itu ya Allah, mendengarkan sabda-Mu dan juga memperhatikannya adalah kunci ketika kami ingin menjalani kehidupan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami menyadari keterbatasan kami, karena itu sungguh saat ini kami mohon tuntunan Tuhan. Engkau berkenan untuk menolong setiap kami, sehingga kami semua dimampukan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkenan bersabda kepada kami, pribadi lepas pribadi. Berkatilah setiap kami dan ubahkanlah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sabda Tuhan yang akan kita baca, kemudian kita renungkan pagi hari ini diambilkan dari bacaan Injilnya, diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Jika sudah ketemu, mari kita cermati bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, demikianlah sabdanya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang memperhatikannya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umat kepunyaan Tuhan, selamat pagi. Doa saya, saudara-saudara berada dalam keadaan yang baik, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil pagi hari ini sangat menarik, dan mungkin ketika kita membacanya, kita agak sedikit tercengang.
Kenapa? Karena bacaan kita pagi hari ini di sana mencatat perihal Yesus yang digambarkan marah. Bahkan di sana dicatat Yesus ini marah besar. Memang tidak dituliskan secara harafiah Yesus marah, tapi dari tindakannya kita bisa tahu saat itu Yesus marah besar. Di sana kan dicatat oleh Injil Yohanes, Yesus membuat cambuk dari tali, kemudian semua pedagang-pedagang hewan kurban yang berjualan di lingkup bait Allah diusir semua keluar, orang dan juga hewan-hewannya. Kemudian uang, penukar-penukar uang juga dihamburkannya, meja-mejanya dijungkir balikkan oleh Yesus. Jadi ini gambaran bagaimana Yesus saat itu marah besar. Nah, ini jarang-jarang kita temui di dalam catatan kitab suci, Yesus yang marah besar. Karena itu ketika ada catatan tentang Yesus yang marah besar, kita kemudian bisa menduga pasti ada sesuatu yang serius, sesuatu yang penting, sesuatu yang itu tidak bisa ditolerir oleh Yesus Kristus, sehingga Yesus tidak bisa diam. Yesus marah, dan itu dilihat Yesus terjadi di bait Allah. Karena itu juga saudara-saudara, ketika kita membaca teks ini, yang penting untuk kita tahu adalah apa yang membuat Yesus marah besar. Tindakan apa yang Yesus lihat saat itu, yang itu terjadi di bait Allah yang tidak bisa ditolerir oleh Yesus. Tindakan apa yang itu tidak bisa diterima oleh Yesus, yang tidak bisa didiamkan. Dan itu terjadi di bait Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan catatan Injil Yohanes, peristiwa itu terjadi saat umat Tuhan berada dalam suasana perayaan Paskah. Di sana dituliskan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi ini adalah merayakan ketika umat Tuhan, umat Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Dan ini juga menjadi gambaran akan peristiwa Paskah besar, Paskah yang utama yang kita rayakan hari ini, yaitu ketika Tuhan membebaskan kita dari dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, kembali kepada konteks ketika peristiwa itu terjadi dalam suasana perayaan Paskah. Ini perayaan penting, perayaan besar bagi umat Tuhan di zaman itu. Karena itu ketika hari raya Paskah, semua orang laki-laki yang usianya di atas 13 tahun, mereka itu wajib untuk datang ke Yerusalem. Jadi kita bisa membayangkan hampir semua laki-laki orang Israel ketika itu ngumpul di Yerusalem. Nah, upacara utama di dalam hari perayaan Paskah adalah upacara kurban. Jadi di sana ada ritual kurban. Kemudian juga ada perjamuan Paskah di dalam keluarga. Selain itu, ada juga ritual lain yang diadakan, yaitu umat Tuhan membayar pajak bait suci. Nah, terkait dengan kewajiban untuk mempersembahkan kurban saat itu, memang tidak banyak orang Yahudi yang kemudian mereka membawa hewan persembahan kurbannya itu dari rumah. Jadi mereka lebih memilih untuk membeli di Yerusalem, di lingkungan bait Allah, karena di sana ada banyak pedagang hewan kurban. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Pertimbangannya sangat praktis, sangat teknis. Karena kalau mereka membawa dari rumah, tentu akan menimbulkan kesulitan tersendiri. Apalagi ketika mereka itu berasal dari tempat yang jauh. Jadi lebih praktis datang ke Yerusalem, beli di Yerusalem. Ditambah lagi saudara-saudara, ada syarat-syarat khusus, syarat-syarat yang sangat ketat terkait dengan hewan apa saja yang pantas dipersembahkan. Jadi kondisi hewan itu juga diperhatikan.
Syaratnya sangat ketat, jadi tidak sembarangan hewan bisa dipersembahkan. Hewan itu harus lulus uji sertifikasi layak, dan yang memberikan izin itu adalah otoritas yang ada di bait Allah. Jadi misalnya ada umat, dia membawa hewan kurban dari rumah, dia sudah memastikan hewan ini baik, sehat, menurutnya ini adalah hewan yang baik, layak dipersembahkan. Ketika dia membawa ke bait Allah, kemudian diperiksa oleh otoritas yang ada di bait Allah, dan ternyata dinyatakan tidak layak, maka hewan ini harus ditukar. Jadi dia pun harus membeli hewan yang ada di Yerusalem, yang itu sudah mendapatkan sertifikasi layak. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi kemudian membuat banyak orang memilih untuk lebih baik beli nanti hewan kurbannya di Yerusalem, di lingkungan bait Allah. Itu kaitannya dengan kewajiban mempersembahkan korban. Kemudian juga ada kewajiban untuk membayar pajak bait Allah. Nah, ini juga menarik, karena ketika mereka melakukan hal ini, mereka hanya boleh memakai uang khusus yang ada di bait Allah. Jadi mata uang lainnya, seperti mata uang Romawi yang saat itu mereka pakai untuk hidup sehari-hari, itu dianggap tidak layak dipakai di dalam ritual di bait Allah. Begitu juga dengan mata uang asing lainnya, itu tidak layak dipakai dalam peribadatan di bait Allah. Karena itu setiap orang ketika akan membayar pajak bait Allah, mereka harus menukarkan uang mereka menjadi uang yang khusus untuk membayar pajak di bait Allah. Karena itu saudara-saudara, tadi kita membaca di dalam teks kita, di sana ada jasa penukaran uang. Nah, ketika kita melihat hal ini saudara-saudara, maka sebenarnya keberadaan penjual hewan kurban, kemudian juga keberadaan para penukar uang yang ada di bait Allah ini, mereka keberadaannya sangat penting. Keberadaan mereka itu sangat vital di dalam menunjang kelancaran ritual ibadah di bait Allah. Karena keberadaan mereka ini memudahkan umat di dalam melakukan ibadah di bait Allah. Jadi keberadaan mereka itu vital dan penting. Keberadaan mereka ini membantu umat melakukan ibadah dengan lebih baik. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, jika keberadaan mereka ini sangat penting, vital, juga sangat membantu umat di dalam melakukan ibadah di bait Allah, lalu kenapa kok Yesus begitu marah kepada mereka? Sehingga di sana digambarkan Yesus mengusir mereka semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di satu sisi keberadaan mereka, para penjual hewan kurban dan juga para penukar uang ini, keberadaan mereka sangat membantu umat di dalam beribadat kepada Allah. Tetapi itu ketika mereka melakukan semuanya dengan jalan yang benar. Beda soal ketika kemudian mereka melakukan itu, menjalankan semua itu, jual beli hewan kurban, kemudian menukar uang di bait Allah dengan jalan yang tidak benar. Beda soal ketika itu mereka manipulasi. Jadi misalnya demi keuntungan komersil semata, sehingga mereka kemudian menaikkan harganya. Misalnya harga hewan kurban dinaikkan menjadi tidak masuk akal, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Atau kurs penukaran uang kemudian juga dibuat menjadi tidak masuk akal. Nah, kalau ini yang terjadi saudara-saudara, maka keberadaan mereka di sana tidak lagi membantu umat untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi itu justru bisa menghalangi umat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi saudara-saudara, maka sebenarnya yang sedang terjadi di sana adalah ada praktek pemerasan dalam tanda kutip terselubung.
Karena kemudian umat dalam tanda kutip dipaksa untuk membeli hewan kurban dengan harga yang tidak masuk akal, untuk menukar uang mereka dengan nilai yang juga dalam tanda kutip tidak masuk akal. Dan ketika itu yang terjadi, saudara-saudara, maka sekali lagi umat Tuhan yang dikorbankan. Keberadaan mereka tidak lagi membantu umat, tetapi justru menghalangi umat untuk datang kepada Tuhan. Dan sepertinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, praktek yang terakhir inilah yang penuh dengan manipulasi itu tadi yang terjadi di bait Allah. Jadi saat itu bahkan sudah menjadi rahasia umum jika bait Allah dan segala ritual yang ada di sana telah dimanipulasi, dimanfaatkan secara terstruktur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan mereka sendiri. Bahkan di sana bisa dilihat yang terlibat juga adalah oknum-oknum yang ada di bait Allah. Pemuka-pemuka, petinggi-petinggi yang ada di bait Allah. Nah, Yesus mengetahui hal ini. Yesus melihat ada ketidakjujuran dan ketidakadilan di sana. Yesus juga melihat ada peran dari oknum-oknum di bait Allah yang bergerak di baliknya. Karena itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ini juga nampak di dalam ungkapan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam padanannya, di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 13, di sana Yesus mengatakan begini, rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu jadikan sebagai sarang penyamun. Jadi aktivitas yang terjadi di sana oleh Yesus dalam tanda kutip dilihat tidak jauh beda dengan aktivitas penyamun. Ada perampasan hak-hak umat, sehingga umat terhalang untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Yesus melihat ada praktek yang tidak benar, meraup keuntungan diri sendiri dengan tameng demi ibadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang membuat Yesus marah besar. Yesus melihat ada praktek-praktek yang tidak benar di sana. Ada pemerasan terselubung. Yesus melihat ada kecurangan. Dan itu tidak bisa ditolerir oleh Yesus. Apalagi itu terjadi di rumah Tuhan sendiri, yaitu bait Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada pertanyaan di awal kita tadi, apa yang membuat Yesus marah? Yang membuat Yesus marah adalah adanya praktek tindakan yang tidak benar, dalam tanda kutip pemerasan yang terselubung, yang itu terjadi di bait Allah. Karena tindakan itu dilakukan di bait Allah, maka secara tidak langsung mereka tidak menghormati Allah dan juga kehendak-Nya. Nah, inilah yang membuat Yesus Kristus marah. Karena itulah kemudian Yesus Kristus menjungkir balikkan semua yang ada di sana. Tujuannya cuma satu, mengembalikan fungsi bait Allah kepada fungsinya, yaitu tempat di mana Allah dan kehendak-Nya dihormati. Ini hal yang pertama, saudara-saudara. Alasan kenapa Yesus marah yang penting untuk kita ingat. Hal lain yang penting juga untuk kita ingat terkait dengan catatan peristiwa ini adalah soal arti dari bait Allah itu sendiri. Jadi di sana memang bait Allah ini merujuk pada bangunan. Tetapi Yesus juga menyatakan bahwa tubuhnya adalah bait Allah itu sendiri. Hal ini disampaikannya di dalam ayat yang ke-19 dan yang ke-21. Di sana dituliskan begini, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi di sana Yesus Kristus menyatakan bahwa melalui dirinya, di dalam dirinya, manusia bisa kembali merasakan relasi yang benar dengan Allah.
Yesus Kristus inilah bait Allah yang sejati. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus saat itu belum bisa dipahami oleh para muridnya. Hal ini baru bisa dipahami ketika Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan perikop kita hari ini dan juga masa Prapaskah yang kita sedang hayati, menurut saya ada dua hal penting yang ini penting untuk kita refleksikan. Yang pertama soal bait Allah, di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah bait Allah yang sejati. Dan ini adalah kebenaran, bahwa melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, di dalam pengorbanannya di kayu salib, melalui kematian dan juga kebangkitannya, kita semua beroleh relasi yang benar dengan Allah kita. Melalui Yesus Kristus kita bisa berhubungan dengan Allah kita. Ini hal yang pertama. Dan yang kedua, saudara, ketika kita bicara bait Allah, maka di dalam konteks kita hari ini, ketika kita bicara bait Allah, kita juga bisa menghayati bahwa tubuh kita ini juga adalah bait Allah. Artinya tubuh kita ini juga menjadi tempat di mana Roh Kudus tinggal dan berkarya. Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 menyatakan begini: "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi kita diingatkan untuk menghayati tubuh kita ini juga sebagai bait Allah, tempat di mana Roh Kudus, di mana Allah berdiam. Nah, saudara-saudara, kalau kita juga belajar dari bacaan kita tadi, di sana kita pun diajarkan untuk menghormati Allah dan kehendaknya di rumahnya. Karena itu ketika kita menghayati tubuh kita adalah bait Allah, sudah semestinya kita juga menjaga, merawat, dan juga menggunakan tubuh kita dengan baik. Jadi kita tidak lagi boleh sembarangan di dalam kita menjaga, merawat, dan juga mempergunakan tubuh kita. Secara fisik, saudara-saudara, ini bisa kita wujudkan dengan apa? Dengan kita menjaga kesehatan kita. Ini sesuatu yang sederhana tetapi penting. Selain itu, secara rohani, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah membersihkan hati dan juga pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar. Dan biarlah tubuh kita tidak kita gunakan untuk melakukan dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah wujud dari kita menghormati bait Allah. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang bait Allah, kita juga bicara tentang gereja. Mari kita hayati bahwa gereja itu juga adalah bait Allah. Nah, ketika kita bicara gereja, kita bicara dua hal. Yang pertama, tentu kita bicara tentang bangunan fisiknya. Kita juga harus mulai melihat, menghayati bahwa gedung gereja ini adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Allah. Karena itu sudah semestinya pula gedung gereja ini juga kita rawat dengan baik. Ketika kita berada di tempat ini, kita pun juga menjaga perilaku kita dengan baik. Karena itu wujud kita menghormati Allah di rumahnya. Kita tidak boleh lagi sembarangan. Ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Paling enggak, mari kita jaga kebersihannya. Ini sesuatu yang sederhana. Nah, selain itu, saudara-saudara, ketika kita bicara gereja, kita juga bicara tentang persekutuannya. Karena gereja bukan hanya gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya, persekutuannya. Karena itu mari kita juga menjaga agar persekutuan kita menjadi persekutuan yang baik. Setiap kegiatan yang kita lakukan, kita rancangkan di dalam gedung gereja, di dalam kegiatan pelayanan, hendaknya itu juga mewujudkan sikap kita menghormat Allah dan kehendaknya. Sehingga biarlah apapun yang kita lakukan di dalam gedung gereja ini, apapun yang kita lakukan di dalam persekutuan kita, semuanya membuat kita menjadi semakin baik, bertumbuh menjadi semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di masa Prapaskah ini kita kembalikan diri kita yang adalah bait Allah. Kita kembalikan gedung gereja kita
dan juga persekutuan kita yang kita hayati sebagai juga bentuk dari bait Allah, menjadi tempat di mana Allah dan kehendaknya sungguh dihormati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita hening sejenak untuk merenungkan, meresapkan kembali sabda yang baru saja kita dengarkan.